Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal penyakitnya motor Honda DV. Ada Honda DV 150, ada Honda DV 160. Ini sumbernya dari perusahaan DV 160 ini ya. Jadi masalah pertamanya katanya kalau remote dekat tower atau pemancar wifi yang berkekuatan besar, remote-nya nggak fungsi, jadi harus dorong dulu motornya baru bisa nyala. Entah apakah itu bermasalah lebih lanjut atau nggak tahu. Tapi masalah utama yang disebutkan dia adalah karena dia harus mengeluarkan uang cukup banyak ya untuk membeli pengkabelan ini yang sekitar 1,2 juta, dan satu lagi adalah unit key-nya seharga 650.000 kalau nggak salah. Jadi dia sudah hampir 2 juta keluar uang untuk memperbaiki masalah yang katanya terjadi karena motornya sering dicuci gitu ya. Dia cuci motor seminggu sekali, tapi ternyata setelah beberapa waktu dia nyuci, motornya jadi bermasalah ya. Speedonya katanya nggak bisa nyala atau gimana gitu ya. Jadi speedometernya nggak mau nyala, terus sampai di bawah ke Honda, di towing motornya ke Honda. Mana foto towingnya? Wis sembuh lah. Ini di wis. Nah ini terus diperbaiki di Honda, dibongkar semua bodinya, nggak ketemu masalahnya. Terus setelah dicuci-cuci, disemprot dibersihkan, disemprot-semprot, akhirnya nyala lagi. Terus bawa pulang ke rumah, bermasalah lagi. Terus ternyata diketahui ada masalah pada kabelnya. Ini juga setelah dapat masalah kedua ya, dia akhirnya tahu bahwa setelah kabelnya diuklik-uklik gitu bisa nyala. Jadi akhirnya kabelnya itu dia beli. Ini terus dia mengeluh ada masalah pengkabelan pada motornya. Banyak juga yang mengalami masalah yang lain ya. Tapi ini masalah karena pasang aksesori. Jadi katanya pasang aksesori ya, di Honda DV itu harus betul-betul hati-hati. Jadi ini masalahnya karena kabel bodinya nggak kuat, terus akhirnya bermasalah. Tapi ya sebenarnya nggak cuma karena itu saja ya. Terus ini juga ini dari sekring ya. Ini dari sekringnya yang bermasalah ya. Relay. Ini juga ada dari Bikers Indonesia ya. Bikers Indonesia yang ternyata setelah ditelusuri penyebabnya adalah problem kabel starternya kurang nyambung, soket mana ini pengalaman ya, switch starternya yang error. Jadi masalah ada di switch starter. Jadi tombol ini mungkin ya yang masalah ya. Terus ini masalah dari bikersindonesia.net. Yang ini masalah kontaktornya yang karaten gitu ya. Ini dari Dommaker ya, beda lagi. Dommaker itu masalahnya barang ini. Tadi itu motornya nggak mau start, terus pakai ini motor nggak mau nyala ya. Bisa lihat, ini kita gunakan obeng angin untuk memperbaiki pengisian pada motor menyala. Caranya teman-teman, masalah terus ini diketok-ketok teman-teman, ketok tak. kita akan cek. Nah, wis voltasenya jadi kebaca 13, digas, dinyalakan bisa. Turun lagi, naik lagi ya. Kayak gitu ya, cuma modal diketoki tok jadi normal kayak gini. Terus
yang ini dulu ya. oh ini penulis belum nonton ya. Banyak loh ya masalah kayak gini. Yang ini belum nonton sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Halo, ya ini guys. juga penulis belum nonton. Oh lah habis. Mohon diikuti sendiri-sendiri ya. Oh ini dari konektornya ini. Oke. Dirapetin semua Intinya perhatikan gitu lampu ya. Terus iki apa mang? Ini penelusurannya ya. Lali. Kalau yang ini gara-gara anu ya, apa jenenge? Kontak ke rumah, kontak ke ECU-nya yang leleh ya. Jadi meleleh karena panas ini ya. Terus iki mang apa? Oh kalau ini soketnya yang ngejam ya. Jadi kontaktornya kurang begitu baik, kotor kena karat. Nah, yang ini apa iki? Lali. Buat rem. Oh ini switch yang di sini yang masalah. Jadi dari semua masalah-masalah ini ya, mungkin lebih tepat ditunjukkan dari videonya Dommaker ini adalah ya ketika diketok-ketok itu ya. Ketika diketok-ketok akhirnya jadi bisa nyala. Pada motor Jadi setelah diketok-ketok gini jadi bisa nyala. Nah ini berarti apa? Masalahnya adalah masalah karena kualitas metalnya, kualitas kontaktornya, entah pada relay. Oh ya, yang tadi itu ada yang gara-gara relaynya mati. Oh ya, yang ini ya, relaynya putus ya, entah putus beneran atau enggak. Tapi sekringnya putus atau relaynya yang bermasalah. Tapi ini kayaknya relaynya yang bermasalah. Tapi ya ini sampai habis hampir 1,8 ya, 1,9 hanya karena masalah konektor yang kurang bagus. Dan ini juga jadi contoh bahwa ada masalah pada kontaknya pada motor Honda ini. Padahal ini adalah bagian yang harusnya bebas atau kedap dari air. Entah lagi apakah ada kebocoran lain, entah posisi aki di mana ya. Soalnya kalau ini dekat dengan posisi aki, bisa jadi terjadinya karat di sini karena rembesannya aki. Jadi untuk mereka yang punya Honda DV mungkin perlu ya membuat penyekat antaranya aki dengan ini kalau misalnya memang ini posisinya dekat dengan aki. Walau akinya aki kering, di sekitar aki itu masih tetap menghasilkan gas. Gasnya aki itu akan buat komponen mesin cepat karatan. Jadi untuk mereka yang punya motor Honda DV, ini akinya di bawahnya tah. Kalau akinya ada di dekatnya ini, soket-soket ini, baiknya segera dilindungi ya. Tapi ya unik juga ya, padahal si bro ini problemnya terjadi karena sering cuci motor, seminggu sekali dicuci dan motornya akhirnya bermasalah. Kemungkinan airnya juga akan bisa bocor juga dari atas. Jadi perlu diperhatikan juga apakah bagian sini betul-betul kedap dengan air. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk pemilik motor Honda DV baik 150 atau 160. Yang pertama adalah akinya ini. Coba cek apakah posisinya baik. Yang kedua adalah yang air dari atas ini apakah sampai rembes ke bagian soket-soket di sini. Yang ketiga adalah periksa karat-karat pada bagian ini. Jadi periksa soketnya ya. Terus ya untuk mengamankannya coba kasih anti karat, semprot WD-40 kali ya biar komponen-komponennya tidak lepas. Terus untuk yang bagian soketnya sampai kayak gini ini ya kita ya nggak bisa apa-apa karena ini
berarti ya kontak dari motor Hondanya yang kurang bagus. Jadi ya coba periksa aja, karena ini wis mau diapakan lagi ya, nggak bisa diapa-apakan. Ini biasanya karena kontaknya longgar ya, karena longgar terus kontaknya tidak sempurna sehingga akhirnya rusak. Ya bisa aja kok ini terjadi karena karat ya, karena kena air, karena kena uapnya aki gitu ya. Jadi ya mungkin coba kasih WD-40 saja untuk yang belum mengalami. Tapi lagi-lagi ya, ini masalah rupanya merata untuk pabrikan Jepang. Jadi yang di Yamaha sudah banyak ya kasus error 12. Ternyata di motor Honda pun mengalami, cuma nggak sampai muncul error 12, tapi langsung masalah ke nggak bisa dinyalakan gitu ya. Jadi ya silahkan periksa saja. Ini kalau seperti ini soket ke ECU patah, ini bisa sampai merusak ECU juga. Baiknya harus jaga-jaga mulai dari awal. Ternyata motor Honda DV kualitasnya kurang begitu baik dari sisi konektornya, kemampuan konektornya, pemilihan model relaynya itu ternyata kurang baik. Penuh juga aneh juga ya, kenapa kok masih butuh relay gitu loh. Kenapa kok masih butuh relay? Karena harusnya motor sekelas ini ya nggak butuh pakai relay ya, harusnya pakai yang solid state. Tapi ya wes lah, kenyataannya seperti itu. Ya wes, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.